Semoga dengan adanya rekaman pasal-pasal KUHP ini teman-teman bisa tahu jenis-jenis hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Semoga ini bisa bermanfaat. KUHP, Pasal 81 Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluarsa. KUHP, Pasal 82. 1. Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. 2. Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat 1. 3. Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini. 4. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur 16 tahun. KUHP, Pasal 83 Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. KUHP, Pasal 84. 1. Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluarsa. 2. Tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga. 3. Bagaimanapun juga, tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 4. Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluarsa. KUHP, Pasal 86 apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka di situ termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan. KUHP, Pasal 87 dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53. KUHP, Pasal 88 dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. KUHP, Pasal 88 bis dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. KUHP, Pasal 89 membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. KUHP, Pasal 90 luka berat berarti 1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. 2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian. 3. Kehilangan salah satu panca indera. 4. Mendapat cacat berat. 5. Menderita sakit lumpuh. 6. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih. 7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. KUHP, Pasal 91. 1. Dalam kekuasaan bapa dicakup pula kekuasaan kepala keluarga. 2. Dengan orang tua, dimaksud pula kepala keluarga. 3. Dengan bapak, dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak. 4. Dengan anak, dimaksud pula orang yang ada di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak. KUHP, Pasal 92. 1. Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah. Begitu juga semua anggota Dewan Subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah. 2. Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit, yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama. 3. Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat. KUHP, Pasal 93. 1. Yang disebut nahoda ialah orang yang memegang kekuasaan di kapal atau yang mewakilinya. 2. Yang disebut penumpang ialah semua orang yang ada di kapal, kecuali nahoda. 3. Yang disebut anak buah kapal ialah semua perwira atau kelasi yang ada di dalam kapal. KUHP,
Pasal 94 pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 8, Butir 11. KUHP, Pasal 95 yang disebut kapal Indonesia ialah kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia. KUHP, Pasal 95A, 1. Yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia. 2. Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia. KUHP, Pasal 95B yang dimaksud dengan dalam penerbangan adalah sejak saat pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang, embarkasi, sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang, disembarkasi. Dalam hal terjadi pendaratan darurat, penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya. KUHP, Pasal 95C yang dimaksud dengan dalam dinas adalah jangka waktu sejak pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu, hingga setelah 24 jam lewat sesudah setiap pendaratan. KUHP, Pasal 96. 1. Yang disebut musuh termasuk juga pemberontak, begitu juga termasuk di situ negara atau kekuasaan yang akan menjadi lawan perang. 2. Yang disebut perang termasuk juga permusuhan dengan daerah-daerah swapraja, begitu juga perang saudara. 3. Yang disebut masa perang termasuk juga waktu selama perang sedang mengancam, begitu juga dikatakan masih ada masa perang, segera sesudah diperintahkan mobilisasi angkatan perang dan selama mobilisasi itu berlaku. KUHP, Pasal 97 yang disebut hari adalah waktu selama 24 jam, yang disebut bulan adalah waktu selama 30 hari. KUHP, Pasal 98 yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. KUHP, Pasal 100 yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. KUHP, Pasal 101 yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memama biak, dan babi. KUHP, Pasal 101 bis. 1. Yang disebut bangunan listrik yaitu bangunan-bangunan yang gunanya untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, begitu pula alat-alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat-alat penjaga keselamatan, alat-alat pemasang, alat-alat pendukung, dan alat-alat peringatan. 2. Dengan bangunan-bangunan telegraf dan telepon tidak dimaksudkan bangunan listrik. KUHP, Pasal 102 ditiadakan dengan Statsblad 1920 nomor 382. Itulah beberapa undang-undang yang harus kita pahami. Nantikan pasal-pasal undang-undang selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton.